Orang yang sholatnya benar, dijamin langsung oleh Al-Quran akan dijadikan orang yang baik dalam kehidupan. Singkatnya, orang sholat pasti jadi orang baik, sifat dan sikapnya baik. Dalilnya di Quran surah ke-29 Al-Ankabut ayat 45. Perhatikan kalimatnya, kita hafal insyaallah. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sekarang perhatikan cara menerjemahkan dengan baik. Innas salat, sungguh salat yang dikerjakan dengan benar itu. Teman-teman perhatikan ya, di sini ada alif lamnya. Beda antara kalimat menggunakan alif lam ma'rifah dengan yang tidak menggunakan alif lam nakirah. Kalau tidak pakai alif lam itu umum bentuknya, bebas, tidak ada aturan spesifik. Jadi kalau kalimat Qur'annya inna shalah, maka Anda bebas menunaikannya. Mau buru-buru silahkan, mau tidak khusyuk itu pilihan. Tapi kalau kalimatnya menggunakan alif lam inna shalah, maka itu ma'rifah khusus, ada aturannya, ada ketentuannya, nggak bisa sembarangan, nggak bisa. Seperti artikel the dalam bahasa Arab, dalam bahasa Inggris, car, banyak itu mobil, the car yang itu, bukan yang lain. Dan semua kalimat salat dalam Al-Quran yang bermakna ibadah, itu semuanya menggunakan alif lam. Silahkan cek. Kalimat salat pertama Al-Baqarah ayat 3, posisi paling kiri pertengahan. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Al-Baqarah 43, wa aqimus shalah. 45, wasta'inu bis sabri was shalah. Selalu ada alif lamnya. Artinya cuman kalimat alif lam ini saja maknanya dalam sekali. Tunaikan salat sesuai aturan. Ada ketentuannya. Sahabat Nabi hidup di zaman Nabi, salat di samping Nabi, di masjid Nabi. Kemudian ketika salat keluar dari aturan, belum maksimal belajarnya, kata Nabi ulangi salatnya. Di sahabat saja diminta diulang, apalagi yang bukan sahabat, jauh dari Nabi, bukan tetangga Nabi, hidup bukan di zaman Nabi, salatnya bukan di masjid Nabi. Merasa aman dengan salatnya itu mustahil. Nah sekarang kalau Anda benar menunaikan salatnya, lihat kalimatnya, maka salat yang dikerjakan itu tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dia akan mencegah pelakunya dari dua sumber keburukan. Mohon maaf, kalau ada orang buruk, itu sebabnya cuma dua. Orang yang sifat dan sikapnya buruk cuma dua sumbernya, tidak ada yang ketiga. Satu, fahsya, keburukan yang bersumber dari syahwat. Ya, kata-kata jorok, kotor, pornografi, porno aksi, itu fahsya. Jadi mustahil kalau ada orang salat, maaf, lisannya masih bisa berkata-kata kotor, itu mustahil. Kalau ada orang tidak sholat, kata-katanya kotor, dia nggak sholat. Yang aneh itu orang sholat, kata-katanya masih kotor. An-Nisa ayat 93, posisi paling kanan di pertengahan. Hati-hati. Ya. Hati-hati. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan. Siapa yang sengaja merencanakan pembunuhan terhadap seorang beriman, satu saja nyawa orang beriman tumpah, fajaza'uhu jahannam, maka tempatnya di neraka jahannam orang itu. Wa ghadiballahu alaihi, Allah murka pada orang itu. Wa la'anahu, dan dilaknat oleh Allah. Wa 'adzahu 'adzaban 'azima, dan disediakan siksa yang berlipat. Bahkan orang-orang semacam ini, maaf, pernah dengar masuk surga tanpa hisab? Nah, orang-orang semacam ini masuk neraka tanpa hisab. Ada di Quran surah 18 ayat 100 sampai 100. Posisi paling kiri di pertengahan di atas. Hati-hati. Wa 'aradna jahannama yaumal qiyamah. Wa 'aradna jahannama yauma idzin lil kafirina 'arda. Pada hari kiamat nanti kami akan tampilkan neraka jahanam sejelas-jelasnya pada orang ingkar, sejelas-jelasnya. Kalau dalam bahasa kita, itu kan ada orang sibuk nanti memikirkan kitabnya. Ada yang terima tangan kanan, ada yang di belakang punggungnya. Tiba-tiba ada orang-orang yang Allahu Akbar. Kita di mana ya? Kita di mana nanti kitabnya? Allah sampaikan, wa 'aradna jahannama yauma idzil kafirina arba. Kamu gak usah banyak mikir ya, tempat kamu di sini neraka jahanam. Nanti langsung masuk aja ke situ. Dan bukan cuma kafirin saja, karena ayat 101-nya menunjukkan orang-orang yang diberikan penglihatan gak mau lihat dia, diberikan pendengaran gak mau mendengar yang baik-baik. Alladzina kanat a'yunuhum fi ghita'in 'an dzikri wa kanu la yastati'una as-sam'a. Bahkan di antara mereka ada orang yang munafik, tahu ayat-ayat Allah tapi diingkari isinya dan melakukan maksiat dengan paham ayat-ayatnya. Itu masuk neraka duluan dibandingkan orang kafir. Quran surah keempat ayat 140, posisi paling kiri sebelah bawah di pojok. Hati-hati. Waqad nazzala 'alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayati llahi yuqtaru biha
wa yustahza'u biha fala taqudu ma'ahum hatta yakhudu fi haditsin ghairi innakum idzan mithluhum, ujungnya innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'an. Allah akan ambil orang munafik duluan masuk ke dalam neraka jahanam, baru orang kafir. Saya terus terang sampai tadi pagi saya sampaikan, sulit bagi saya untuk menerima. Jangankan pakai akal, ke telinga aja nggak masuk. Ada orang mengatakan ingin memerangi teroris di Aleppo sana, tapi yang ditembak anak-anak kecil, yang dibom bayi-bayi, gitu kan? Ada perempuan-perempuan yang direnggut kehormatannya, ada orang tua yang dilecehkan kehidupannya, taruhannya dengan nyawanya, gitu. Antum masih enak sekarang, sholatnya nyaman di masjid. Orang-orang sana jangankan masjidnya, mau keluar saja nyawa taruhannya. Tapi yang ditembak tuh anak-anak kecil, yang bahkan Nabi pun melarangnya. Bagaimana Anda bisa mengatakan memerangi sesuatu karena jihad, tapi yang dihancurkan itu adalah sesuatu yang dilarang Nabi? Ada yang salah di sini. Kalau orang paham sampai dengan ayat ini saja, mustahil dia bisa melukai saudaranya. Demi Allah saya katakan mustahil, mustahil. Termasuk di kita. Ya. Jadi nggak bisa, ini masjidnya al-jihad. Kita pertahankan. Ada yang mempersoalkan, kita pertahankan. Dan kalau orang mempersoalkan dengan ilmu, kita balas dengan ilmu, jihad pengetahuan. Kalau melukai fisik, kita pertahankan dengan fisik. Di Lampung ditanya itu, Ustaz, bom di jalan Tamrin termasuk jihad fisabilillah? Saya bilang, Pak, setahu saya jihad fisabilillah itu jihad di jalan Allah, bukan di jalan Tamrin. Ada kaidah di situ, nggak bisa. Sekarang kan cukup ramai gitu ya, muncul ini, muncul itu. Kemarin ada bom panci, ya, luar biasa. Lakunya ibu-ibu kalau di kamarnya demikian. Tapi memang luar biasa itu tuh. Amerika punya bom 7,2 ton, radiusnya 150 meter. Rusia punya bom 8,2 ton, daya jangkaunya 300 meter. Bom panci 3 kilo, 300 meter gitu. Ini siapa orang ini? Ya, orang mana sebetulnya gitu kan? Kalau salah, itu pemahamannya harus diluruskan, tuh kan? Kalau isu-isu berkembang ya kita doakan supaya lebih baik lagi ya. Baik, hati-hati itu penguasa panci ibu-ibu sekarang ya. Untuk punya masalah di rumah itu baru panci, belum kulkas, tuh mesin cuci. Kembalikan. Jadi orang kalau benar sholatnya itu pasti jadi orang baik. Baik. Ya, nggak repot kehidupan tuh, tenang gitu. Jadi kalau sampai hari ini kita sholat tapi lisan kita masih kotor, pandangan salah, perbuatan buruk, ada yang salah dalam sholat. Saya nggak tahu kalau di jihad ya. Beberapa tempat mau ke masjid saja mau sholat masih takut kehilangan sandalnya. Padahal mau sholat gitu kan. Pasti ada yang keliru. Ketika sedang sholat, saya ingin mendengar kata-kata yang tidak pantas. Apakah itu waswas syaitan? Bagaimana solusinya Ustaz? Apakah saya harus diruqyah? Masya Allah. Baik. Baik. Pertama, kenapa itu bisa terjadi? Ada dua hal. Pertama, faktor setan. Tadi saya sampaikan ada setan khusus menggoda orang sholat, namanya khanzab. Di Abu Dawud nomor hadis 666. Nabi sampaikan, jika seseorang sudah akan mulai sholat, hati-hati ya, sudah akan mulai sholat. Hadisnya nanti berbicara dari sejak dia berdiri, qimus sufuf, kan? Kemudian hadzu bainal manakib wal aqdam. Setelah itu, apa yang terjadi? Ini yang paling menarik. Awas hati-hati. Jika Anda sudah mau menunaikan sholat bersiap-siap, mulai bertakbir, kata Nabi, qala syaitanu ufur kada wa ufur kada. Setan mulai berkata kepada Anda, ingat dia, ingat itu ya. Kalau nggak percaya silakan ya. Sebelum sholat, situasi normal aja. Tapi begitu mulai takbir, yang tidak diingat pun bisa ingat. Yang ingat bisa nggak ingat. Nggak percaya silakan. Memang lisannya mengucapkan Allahu Akbar. Sebelum sholat biasa, tapi begitu tangan sudah mulai dilipat, seketika muncul. Oh iya ya, tadi kunci mobil ada di sini, SMS belum dibalas semua. Muncul semua. Belum selesai. Kata Nabi, hatta la yash'ura al-musalli kama rakaat yusalli. Bahkan ada orang yang sholat sampai tidak sadar berapa rakaat sedang menunaikan sholatnya. Sampai tidak sadar berapa rakaat dia sedang menunaikan sholatnya. Apa faktornya? Setan. Tapi setan ini, mohon maaf, mustahil dia bisa menggoda kalau dia tidak diberikan ruang. Jadi dia datang itu karena diberi ruang. Makanya dikatakan, Nabi menyampaikan, wala tadharu furjatan lisyaitan. Kalau Anda membuat saf dalam sholat, tutup celah supaya setan nggak masuk, tutup. Jadi saya praktekkan bagian saat di pertemuan berikutnya. Jadi kadang-kadang ada orang yang saat sholat, dia sholat berdiri, dia memberikan celah bagi setan untuk masuk. Nah ini yang menjadikan setan lebih banyak memberikan was-was.
Di celah pertama dibuat saat dia membuat saf. Celah pertama, setan masuk. Celah yang kedua, mohon maaf, celah yang kedua, setan itu lebih mudah datang kepada orang berbuat maksiat. Berbuat maksiat pertama, hadirkan kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala melalui tobat yang benar dulu. Itu saja. Quran surah keempat ayat 17. Innamat taubatu 'ala Allahi lil ladzina ya'maluna as-su'a bi jahalatin tsumma yatubuna min qarib. Orang-orang yang merasa pernah berbuat salah kemudian dia ingin tobat, maka segerakan ingat-ingat apa kesalahannya. Kalau lisan, ingat kesalahan lisannya, mintakan kepada Allah untuk menjadikan kebaikan di lisannya. Kalau terkait dengan orang lain, apalagi orang tua, minta maaf, berikan kebaikan, sampaikan. Kalau semua itu sudah bisa dikerjakan, maka celah-celah bagi setan untuk datang itu sudah langsung ditutup. Apalagi kalau tobatnya benar dilakukan, tangisan boleh muncul, istighfar dilakukan, itu Allah sendiri yang akan memberikan hambatan seketika kita akan datang. Nah, selanjutnya apa? Kalau setan masih datang dengan was-was, walaupun ringan, maka prinsip dalam kaidah fikih disebutkan dari intisari ajaran Nabi, al-yaqinu la yuzalu bisyaqqi. Keyakinan itu akan menutup segala keraguan. Jadi begitu ada was-was, langsung palingkan. Salah satu bahasan fikih sholatnya, nanti kita akan pelajari cara memalingkannya dengan cara memahami setiap bacaan sholat yang kita kerjakan dan merasapinya dengan hati. Bisa Allahu Akbar, lisan mengucapkan Allahu Akbar, pikiran supaya tidak liar memikirkan apapun, menerjemahkan kalimat Allah Maha Besar. Hati kita kemudian boleh merasa, ya Allah, saya katakan Kau yang Maha Besar, tapi kenapa kadang-kadang saya selalu merasa besar dalam kehidupan, sombong dengan teman saya, angkuh terhadap tetangga, merasa yang paling hebat dalam kehidupan. Begitu kalimat itu hadir, Anda baru takdir saja sudah bisa menangis. Abu Bakar As-Siddiq itu masya Allah, baru bertakbir begini, tangannya sudah bergetar. Menangis beliau, menangis. Ketika Nabi meminta Abu Bakar, ya kamu bindas, kamu jadi imam. Dan Nabi dalam keadaan tidak kuat untuk mengimami sakit beliau. Kata Abu Bakar, tolong jangan saya ya Rasulullah. Kamu ini kenapa protes seperti saudara Yusuf saja? Ya, kata beliau, ya Rasulullah, saya ini orang yang sering menangis, takut orang lain tidak khusyuk dengan keadaan salat saya. Abu Bakar itu disebutkan lagi sama Rasulullah yang sangat mulia, itu pahanya saja tidak sebanding dengan amalan semua umat manusia. Pahanya saja saking banyak itu amalan kebaikan-kebaikannya. Tapi dalam sholatnya takbir masih bisa gemetaran. Ya. Ada yang mirip-mirip ke puncak sholat subuh gemetaran juga, ya. Tapi esensinya beda. Abu Bakar itu karena takut dengan Allah, takut, khawatir begitu meninggal masih membawa sifat keagungan dalam dirinya. Jadi itu sebagian yang bisa kita hadirkan. Baik.